Shalom saudara-saudari, selamat malam. Puji Tuhan, kembali lagi bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Malam. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menenangkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan ini kami kembali lagi merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tahun-tahunnya kami bersandar sepenuhnya kepada pengertian-Mu, supaya kami tidak salah jalan, kami berjalan di dalam rencana-Mu. Berbicara bagi kami, buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perenungan firman Tuhan malam hari ini kita ambil di dalam Yesaya 53 ayat 3-5. Demikianlah firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudari, bukan penampilan lahiriah, namun besarnya pengabdian dalam kasihlah yang menentukan bobot kepemimpinan seseorang. Sebab pada dasarnya kepemimpinan bukanlah sekedar suatu jabatan, namun pengaruh seseorang terhadap diri orang lain. Seorang pemimpin yang baik akan membawa pengaruh yang positif terhadap orang-orang di sekitarnya. Pengaruh tersebut bukanlah ditentukan oleh penampilan lahiriah dari yang bersangkutan, namun dari sikap hati. Bila ia hidup di dalam pengabdian oleh karena kasih, maka dirinya akan membawa pengaruh yang positif terhadap orang lain. Itu sebabnya sikap mengabdi di dalam kasih akan menentukan bobot kepemimpinannya. Kepemimpinan dengan kualitas yang mulia itu dapat kita lihat di dalam diri Yesus Kristus. Sebagaimana yang dinubuatkan tentang dirinya di dalam Yesaya 53, ia rela merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Penampilan lahiriahnya sangat sederhana, sehingga Yesaya berkata, bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia rela menderita sengsara bagi manusia yang berdosa, yaitu mereka yang telah memberontak kepada Allah. Dampak dari kehidupan yang terlihat dalam nubuatan Yesaya, yaitu ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Pengabdian di dalam kasih yang tiada taranya ini menunjukkan mulianya, betapa berbobotnya hidup kepemimpinan daripada Tuhan Yesus. Pertanyaan bagi kita ialah, apakah yang sudah Anda teladani dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus? Apakah wujudnya di dalam kehidupan Anda? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak terbatas. Kami manusia yang terbatas, namun kasih-Mu telah menyanggupkan kami untuk hidup melampaui keterbatasan kami. Kami manusia yang lemah, namun kasih-Mu telah mengangkat kami sehingga kami mampu untuk hidup tanpa dibatasi oleh kelemahan-kelemahan kami. Kasih-Mu menyembuhkan hidup kami, masa lalu kami, hati kami, dan masa depan kami. Kami percaya kasih yang telah Engkau buktikan melalui pengorbanan-Mu sampai mati di atas kayu salib itu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya, dan menyanggupkan kami untuk menatap hari esok dengan penuh pengharapan. Kami juga bersyukur karena Engkau rela merendahkan diri-Mu, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Di dalam anugerah-Mu Engkau telah menyelamatkan kami dan menghapuskan masa lalu kami. Dengan setia Engkau senantiasa menyertai kami, dan tidak pernah Engkau meninggalkan kami di dalam mengemban semua tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Oleh karena pertolongan-Mu, kami sanggup mengerjakan semuanya itu, dan oleh karena berkat-Mu, kami mengalami keberhasilan di dalam semua hal yang kami kerjakan.
Pada malam hari ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk para pendengar yang mengikuti channel ini. Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, terlebih ancaman virus corona. Lindungi umat-Mu ya Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Berikan mereka pengertian yang benar, supaya mereka dapat berhati-hati dengan hikmat-Mu, membawa mereka untuk bertanggung jawab atas kasih karunia yang Tuhan berikan atas hidup mereka. Terima kasih kesempatan malam hari ini, dan kembali kami mengungkapkan pengakuan iman kami kepadamu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah mengikuti perenungan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.